Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal ardu bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, menurut istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling sering dibacakan Rasulullah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Mengapa begitu penting? Karena hati ini ada di antara dua jemari Allah. Mudah bagi Allah membulak-balik hati. Sekarang diberikan nikmat taat, nanti diambil oleh Allah ketaatan bisa hilang seketika. Berapa banyak yang asalnya ahli masjid dan sekarang tidak ke masjid, yang asalnya tiap malam tahajud dan sekarang tidak tahajud, yang asalnya hafal Quran dan sekarang tidak baca Quran. Berapa banyak yang asalnya sungguh-sungguh kepada agama sekarang melupakan agama. Dan kita juga dengar berapa banyak orang yang murtad keluar dari agama. Semua terjadi biiznillah. Maka kita tidak aman kecuali minta tolong. Sebab apa yang bisa kita andalkan? Sholat tidak khusyuk, isya barusan kita tidak khusyuk. Baca Quran selain tidak ngerti juga kadang tidak ikhlas, lebih ingin dipuji orang. Sedekah hanya sedikit dibanding dengan rezeki yang Allah berikan, itu pun belum tentu ikhlas. Nolong orang belum tentu tulus, benar? Zikir jarang, sedang maksiat banyak. Mata berzina, pikiran kotor, mulut busuk, pendengaran sia-sia, tubuh sering maksiat, lalai, hati munafik, musyrik, riya, ujub, takabur. Apa amalan kita yang bisa menyelamatkan kita kalau tidak ditolong oleh Allah? Benar? Apa coba andalan kita untuk membuat kita selamat? Tidak ada. Nyaris kita lebih banyak mengumpulkan dosa daripada mengumpulkan kebaikan. Kalau Allah tanpa kasih sayangnya sudah selesai kita ini. Tinggal dicabut hidayah, nauzubillah. Bisa tidak beriman seketika itu. Berapa banyak orang yang dicabut nikmat iman. Maka karena kita mengandalkan amal masih sangat terbatas, andalkanlah doa, menghibah kepada Allah supaya ditetapkan ini. Jangan sampai tercabut nikmat iman ini. Allah yang membulak-balik hati. Di sisi lain, kekuasaan Allah di hati kita tuh meliputi senang dan benci. Makanya kalau kita suka tidak boleh berlebihan, karena bisa jadi benci. Dan kalau kita benci tidak boleh berlebihan, karena bisa jadi suka. Hati-hati ini hadirin. Wah, amit-amit saya benci kepada dia, bisa dijodohkan tuh oleh Allah. Atau cinta setengah mati, tidak ada lagi dalam hidup saya selain dia, tinggal dibalikan saja hatinya oleh Allah jadi tidak suka, selesai itu cinta. Mau janji sehidup semati tidak ngepek,
Kalau Allah cabut rasa suka, selesai itu sukanya. Maka jangan berlebihan. Suka biasa saja, tidak suka juga harus proporsional. Karena hati ini dibulak-balik oleh Allah. Termasuk calon mertua asalnya tidak setuju. Kalau Allah bikin mau dinikahkan itu anaknya, dibuat setuju, itu sama sekali tidak sulit. Dari tidak setuju menjadi setuju. Dari yang menolak lamaran menjadi ingin menikah, itu mudah sekali bagi Allah. Makanya jangan mengandalkan siapa-siapa, andalkan Allah. Mau nikah, penampilan saya kurang keren, saya tidak punya uang, mungkin tidak ada yang mau sama saya. Dan Allah tahu saudara mikir begitu, diijabah tidak ada yang mau, kan? Salah sendiri suudzon. Habis saya mau orang kecil, sepatu juga nomor 32, dikecilkan tuh kakinya. Yang nakdirkan jodoh tuh Allah, dan Allah tuh tidak tergantung kepada wajah, karena yang bikin wajah kita adalah Allah, iya kan? Tapi saya lulusannya hanya lulusan SMP, tidak terhalang takdir Allah terhadap lulusan. Tapi saya tidak punya uang, kalau Allah mau menjodohkan nanti digerakkan oleh Allah, orang ngasih uang. Tadi maaf ya, saya di pesawat kesini, di atas sudah pesawatnya delay dari jam 1.20 jadi jam 2.15, sudah di atas tidak bisa mendarat coba, karena hujan lebat. Mau kembali ke Jakarta tidak, akhirnya di Purwakarta muter-muter 1 jam lebih di atas. Pas turun dari pesawat ada yang salaman, masukin uang ke saku. Uang ini hadir, kenal baru. Jadi saya punya uang sekarang. Kasihkan ke siapa ya? Nah, kalau saudara ingin, itulah yang menyebabkan saya nggak mau ngasih gitu. Betul itu. Masya Allah. Tadinya mau ngirit supaya jangan naik pesawat, ada saja langsung ngepalkan uang. Apa ini Pak? Buat baru kenal Allah yang menggerakkan. Nah, ini cerita ini bukan hanya menimpa ke saya, kalau Allah mau ke siapapun ya. Yang tadinya mau nagih utang tinggal dibalikan oleh Allah. Jadi prihatin melihat, saya tuh asalnya enak lihat saudara, tapi kenapa jadi prihatin? Tadinya saya mau nagih, ya sudah halal, beres. Tidak sulit, sangat tidak sulit, karena setiap hati dibulak-balik oleh Allah. Makanya kita tidak usah berusaha disukai orang, karena di luar kekuasaan kita hati orang tuh. Hati orang itu dikuasai Allah. Kita bagaimana? Cukuplah ingin disukai Allah. Nah sesudah itu terserah Allah, apakah orang akan dibuat suka atau tidak, itu di luar kemampuan kita. Makanya ikhwan, kalau mau nikah dengan seseorang tidak usah lebay. Kan ada tuh yang seorang wanita ditaksir, dia bawa bunga sekuntum, ini panas, akhirnya dia bawa bunga 1 genggam, ini panas, akhirnya bawa pot. Hadirin, ini panas, akhirnya dia pakai traktor bawa yang gede, tidak ada gunanya. Akhirnya perempuannya pergi, ini error dua-duanya. Ini saya lihat banyak santri baru. Ini yang kuning ini santri baru ya? Kan? Baru berapa bulan? Lamaan ya. Masih ingat cerita itu? Perlu ceritakan jangan? Khusus bagi yang belum tahu. Ya itu, yang beli bunga itu. Masih ingat? Ayo ceritakan. Beli bunga untuk apa? Ini calon saya. Romantis sekali ya masa kini. Baru juga pergi beli lagi bunga sekuntum, 1 genggam.
Buat siapa lagi nih dek? Adiknya juga manis, jadi jaga-jaga saja. Kalau nggak ke kakak ya tuh ke adik. Mulai tukang dagang tuh mikir, ini pemuda nih serakah banget, tapi ada yang penting mah bunga laku. Baru juga pergi balik lagi, satu lagi deh pak bunganya. Loh buat siapa? Ibunya juga cakep pak. Kalau saya datang yang nyuguhin ibunya sekaligus aja pak. Atas tukang jualan, ini pemuda kurang ajar, udah kakaknya, adiknya, ibunya, tak kemplang kowe mungkin ya, tapi dah yang penting laku. Datang neneng, aduh Kang Mas senang, dedek ya aduh kakak baik, ibu aduh calon baik. Lagi duduk begitu bel bunyi ting teng, bapak datang, bapak datang. Pas lihat langsung berdoa terus, khusyuk sekali lama, sampai si calon ini bertanya, berbisik bukan bertanya, Kak, saya tidak nyangka kakak tuh orangnya religius sekali, ini doanya khusyuk dan lama sekali. Kata si kakak, iya saya juga nggak nyangka deh kalau bapak kamu tukang bunga gitu. Ada mengerti? Kira-kira berapa hari doanya hadirin? Ini memang tingkat tinggi guraunya hadirin ya. Ada yang loading terus, yang kurang kuota mah bingung sampai sekarang. Kenapa? Ini tingkat tinggi ya. Ada yang ikut ketawa sambil tidak ngerti, nggak apa-apa. Udahlah, tidak usah kita berusaha disukai orang. Tidak perlu. Berusahalah disukai Allah. Dan kita tidak perlu berusaha keras dicintai orang. Karena yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Lempeng saja. Lempeng saja hadirin. Lakukan yang terbaik dengan ikhlas, tulus. Mungkin orang suka, mungkin tidak suka, mungkin biasa-biasa saja, mungkin dicemooh, tidak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sempurna akhlaknya. Tetap saja ada yang tidak suka, ada yang benci, dan itu bukan masalah. Benci ke kita tidak ada masalah. Yang bahaya itu dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik apapun yang kita lakukan, tidak mungkin semua orang suka ke kita. Pasti ada yang tidak suka dan bukan masalah kita. Yang paling penting kita berusaha agar Allah suka. Kalau kita standarnya ingin disukai Allah, kita mesti akan melakukan yang paling baik. Tidak hanya lahir, tapi juga batin kita. Dan kalau orang sudah sibuk dengan apa yang ingin dilihat oleh Allah, maka kita akan melakukan dengan puncaknya standar. Kalau ingin dipuji orang, tidak akan kita puncak standar. Karena kalau ingin dipuji orang, cenderung hanya membagus-bagus topeng. Tapi kalau sudah ingin dipuji Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Makanya orang yang ingin disukai Allah, pasti dia sangat sibuk menjaga hati dan amal. Dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah berkata kurang lebih, sebagaimana Allah tidak menerima amal yang tidak ikhlas, Allah juga tidak menerima hati yang tidak tertuju kepadanya. Karena ada dua, ada amal dan hati. Amal tidak diterima kalau tidak ikhlas. Allah melihat amal kita, dan Allah juga tidak menerima hati yang sibuk bersandar kepada selain Dia. Makanya perhatikan hati kita ini berharap dan takutnya kepada siapa. Hadirin,
Tidak usah ingin dikagumi orang, biasa saja ya, lempeng lurus. Nanti ada saatnya Allah membulak-balik hati. Sebagai penutup, ada sebuah hadis yang panjang, kurang lebih isinya begini: barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang tidak disukai Allah demi disukai orang, maka Allah tidak suka, Allah murka kepadanya, dan Allah buat orang-orang pun tidak suka kepadanya. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang disukai Allah, walaupun orang tidak suka, Allah akan suka kepadanya, ridho kepadanya, dan Allah buat orang-orang pun menyukainya, dan Allah akan memperindah kehidupannya, memperindah amalnya, memperindah lisannya. Jadi kalau orang disukai Allah tuh, insya Allah dia akan indah lisannya, indah kehidupannya, indah amalnya. Dan Allah yang membulak-balik hati orang menyukai. Jelas, tidak usah jaim, lurus-lurus saja. Juga di dalam ceramah tidak usah kita over, biasa saja, proporsional. Karena Allah yang menguasai hati siapapun. Tidak perlu kita ingin disukai atasan. Nah, sukai Allah saja. Atasan kurang suka ya nggak apa-apa. Yang penting kita benar saja. Jadi seorang suami tidak usah bersusah payah agar istri mencintai dirinya. Tidak usah. Jadi suami yang benar saja. Nanti Allah yang bolak-balik hati istri. Juga jadi seorang istri tidak perlu habis-habisan agar dicintai suami. Kalau istri habis-habisanlah ingin dicintai Allah, nanti Allah yang membolak-balik hati suami. Kalau nanti suami mengatakan, istriku maaf ya, aku kurang cinta padamu, tidak ada masalah. Atau istri saudara nanti ya, mas maaf ya, cintaku padamu ala kadarnya. Oh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saya nggak bisa mencintaimu all out, gak apa-apa. Mas, engkau bukan segala-galanya bagiku. Emang bukan ya. Cintaku untukmu hanya sekedar kulit ari, enggak apa-apa. Yang penting istri mencintai Allah, itu yang penting. Kita tidak perlu berusaha agar dicintai istri, tapi kita berusaha dicintai Allah. Dan kita tidak usah berusaha istri mencintai kita, tapi berusaha istri mencintai Allah. Udah benar tuh kalau udah kayak gitu. Dan Allah tahu, Allah lah yang menurunkan sakinah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tambah iman dari iman yang sudah ada. Jadi jangan misalkan ini menjelang menikah akhwat, terus si calonnya ini membatalkan, ya sudah, tidak apa-apa. Dan maksa juga dia udah nggak mau, ya mendingan batal sebelum nikah daripada batal sesudah menikah. Saya tidak nyangka, udah nggak apa-apa, emang nggak harus disangka, ya. Ternyata dia tidak cinta, ya mending gitu, dari tahu kan apa yang harus ditangisin. Saudara tahu calonnya tidak cinta, mencintai yang lainnya, udah, berarti harusnya bersyukur. Tapi hati saya pedih, ya rasa-rasain aja. Itu berarti saudara lebih banyak ingat dia daripada ingat Allah, makanya pedih. Tapi hati saya robek, berarti melekat tuh. Perangko kalau melekat di amplop robek, kalau nggak melekat nggak robek. Oh, ini kursus pranikah yang berat buat saudara-saudara yang. Ada yang umur berapa? Kelihatan kurang ngerti gitu deh. Terima kasih. Ingat ya, Allah yang membulak-balik hati, muqallibal qulub. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Jam 8 tepat. Mudah-mudahan kita sangat sibuk dengan Allah yang membulak-balik hati. Kita tidak bisa bersatu kecuali Allah yang mempersatukan. Bersihkan hati, nanti Allah yang mempersatukan. Kita harus membangun ukhuwah Islamiyah, susah. Kecuali masing-masing membersihkan hati, nanti kompak sendiri. Tapi perpecahan akibat khilafiyah, bukan.
Khilafiyah tidak menyebabkan perpecahan, hati yang kotor yang menyebabkan perpecahan. Khilafiyah dari dulu sudah ada, tapi kalau para ulama hatinya bersih biasa saja. Perpecahan itu karena kebusukan hati, tidak nyamannya hidup di masjid, di pesantren. Masalah itu timbul karena qalbun marid, hati yang berpenyakit. Terima kasih, semoga Allah mengaruniakan kepada kita qalbun salim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.